Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sini kita akan memasuki di mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3 dengan week ke-7, yaitu kita akan mempelajari tentang heat duty dan condenser load for Mercator method. Jadi kita akan mencari berapa sih beban panas di dalam reboiler maupun di dalam kondenser. Dari situ nanti kita bisa mengetahui berapa steam yang diperlukan untuk di reboiler dan berapa cooling water yang dibutuhkan untuk di dalam kondensor. Nah, sebelumnya saya review lagi untuk nilai R. Jadi R itu kalau misalnya di soal hanya ditulis refleks sebesar berapa banding berapa atau refleks sebesar berapa, itu adalah nilai R operasi. Jadi R yang dimaksud di sini adalah R operation. Nah, R operation itu biasanya di sela-sela R minimum dan di sela-sela R total. Nah, ini R total. Jadi, kalau misalnya kita punya equilibrium line dengan garis 45 seperti ini, jadi ini equilibrium line yang melengkung ini. Nah, kalau misalnya kita gambarkan kondisi R minimum, nah berarti ini kondisi reflux minimum akan memberikan jumlah stage yang tidak terhingga. Soalnya kalau kita gambar, stage-nya seperti ini. Nah, ini kecil-kecil sekali sampai banyak. Jadi, nanti ketika kita pakai R minimum, maka jumlah stage-nya itu tidak terhingga. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai R operasi, maka rectifying line-nya itu ada di sini. Nah, ini R operasi. Setelah ketemu sama garis stripping, akan membentuk garis operasional, garis operasi. Dan di mana ini kalau kita gambar stage-nya, maka kita dapat stage yang seperti ini. Ini adalah stage di zona rectifying atau zona enriching. Nah, jadi kita stage-nya tidak yang terlalu banyak seperti yang di R minimum, karena R minimum ini adalah memang R yang paling kecil, itu artinya R minimum itu menyebabkan load panasnya itu kecil, atau kinerja kondensor itu kecil. Tapi ini unrealizable karena nilai jumlah stage-nya itu harus sangat banyak sampai tak hingga untuk sampai dapat R minimum. Maka kita operasinya biasanya pakai R operation. Nah, R operation itu kemungkinan stage-nya adalah sejumlah ini. Nah, kalau misalnya kita pakai reflux total itu berarti seluruh vapor itu tidak ada yang dikeluarkan di destilat. Jadi semuanya jadi reflux kembali lagi ke dalam kolom destilasinya. Nah, kalau yang seperti ini, maka kita gambarkan kalau pakai reflux total, maka gambarnya adalah dari garis 45 ke equilibrium line seperti ini. Nah, jadi kelihatan ya kalau misalnya kita pakai reflux total, itu jumlah stage-nya yang dibutuhkan adalah stage minimum. Nah, kalau yang kita pakai R operation, itu nanti yang didapatkan adalah stage operation. Stage operation. Jadi, dari sini, teman-teman sudah paham tentang R minimum,
R operation, dan R total. Dampaknya di jumlah stage-nya bagaimana. Nah, untuk kalau nggak ada sama sekali yang di-reflux atau yang dikembalikan, jadi kan biasanya untuk di bagian atas destilasi itu vapor itu akan dikondensasi, kemudian dipecah jadi distillate dan reflux. Kalau refluxnya 0, maka garis operasi ini akan diperoleh lurus saja seperti ini. Nah, kalau lurus saja, maka jumlah steps itu tidak bisa dicari. Jadi, ya tidak mungkin seperti itu. Jadi, ini, R minimum kita perlukan untuk dicari tahu supaya kita tahu kinerja kondenser yang terkecil. Dari situ R operation itu bisa dicari. Biasanya R operation itu sama dengan 1,2 sampai 2 kali R minimum yang optimal. Oke, jadi seperti ini. Kemudian review yang kedua. Review yang kedua itu kondisi feed itu mempengaruhi key line atau feed line yang tergambar di grafik. Jadi, kalau misalnya ini adalah garis 45, ini garis lurus ini 45, dan misal di sini ada garis equilibrium, maka untuk kondisi liquid, kondisi feed, yang liquid dingin, jadi ini adalah kondisi feed liquid dingin, kondisi feed liquid dingin itu pasti key line-nya itu membentuk garis miring ke kanan, seperti ini. Ini karena key itu lebih besar dari 1. Nah, sedangkan pada kondisi saturated liquid, ini maksudnya adalah di boiling point, maka nilai Q-nya itu sama dengan 1. Sehingga untuk key line-nya atau feed line-nya itu hasilnya lurus searah dengan fraksinya feed. Kemudian kalau misalnya feed-nya dalam kondisi campuran liquid dan vapor, maka ini Q-nya biasanya di antara 0 sampai 1. Q itu adalah kandungan liquidnya. Seperti ini. Nah, kemudian yang di saturated vapor itu artinya Q-nya sama dengan 0. Karena apa? Karena saturated vapor ini pada kondisi dew point. Jadi ini full vapor tapi udah siap untuk bisa mengembun. Kalau kondisi dew point, maka Q-nya 0. Kalau Q-nya 0, bentuk Q lainnya akan lurus seperti ini. Nah, kemudian untuk yang kondisi feed superheated itu akan menjadi Q-nya adalah kurang dari 1. Maka nanti Q lainnya akan turun ke bawah seperti ini. Jadi, untuk subcooled atau liquid dingin, Q itu dinyatakan sebagai Hv-HL, di mana ini adalah entalpi campuran dari kedua komposisi ditambah Cp liquid, Cp feed-nya dikali Tb min Tf. Nah, Tb-nya adalah boiling point dari zat menguap yang akan didestilat. Kemudian Tf-nya adalah temperature feed. Ini juga pakai lambda campuran. Oh, ini sama dengan 1 plus Cp dikali Tb min Tf bagi lambda. Nah, untuk kondisi saturated liquid, pada boiling point,
Q-nya sama dengan 1. Yang ini kenapa kok bisa garisnya lurus ke atas? Karena kalau misalnya kita hitung slope, kan Q dibagi Q min 1. Nah, ini Q-nya 1. Dibagi 1 min 1 itu sama dengan tak terhingga. Maka kalau tak terhingga, itu slope-nya lurus ke atas. Kemudian untuk campuran liquid dan vapor, dengan persamaan ini, karena liquidnya itu antara 0 sampai 1, maka 0, sekian gitu ya. Jadi ini Q-nya per Q min 1 itu akan menyebabkan 0, dibagi 0, X dibagi 0, X min 1. Pasti minus. Minus sekian-sekian. Nah, ini menyebabkan kemiringan ke kiri. Nah, kemudian untuk yang pada kondisi dew point atau saturated vapor, Q-nya 0 dibagi 0 min 1. Nah, ini 0 min 1 itu kan 0. Nah, kalau 0, maka slope-nya akan lurus. Karena slope-nya nggak ada. Delta Y per delta X-nya 0, berarti ya udah lurus, garis lurus. Horizontal, seperti itu. Nah, kalau yang superheated, karena Q-nya kurang dari 0, berarti kan minus, maka nanti menyebabkan kemiringan ke kiri bawah. Seperti itu. Nah, untuk kebutuhan air pendingin dan steam pemanas, kebutuhan air pendingin pada kondensor, itu kita mengacu pada ini. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini ada aliran feed, masuk ke kolom destilasi, di mana yang keluar dari kolom destilasi adalah aliran V. Aliran V ini akan terpecah menjadi D dan jadi L0 seperti ini. Di mana L0 itu adalah banyak refluxnya. Jadi L0 itu adalah banyak refluxnya. Nah, kemudian keluarannya adalah B. Nah, ini sebelum menjadi bottom product itu ada sebagian yang displit diumpankan ke reboiler. Nah, yang keluar dari reboiler kita sebut sebagai vapor. Nah, untuk yang di kondensor, karena kita lihat di sini bahwa yang keluar dari kolom destilasi ini adalah stream V. Nah, di mana stream V ini nanti dikondensasi sepenuhnya di sini, di kondensor. Karena dikondensasi sepenuhnya di kondensor, maka beban kondensor itu kita nyatakan sebagai banyaknya V dikali lambda. Jadi karena ini adalah pengembunan, maka pakai latent heat. Nah, karena pengembunan berarti sejumlah siapa? Sejumlah V-nya. V-nya kali lambda. Nah, V sendiri itu bisa diperoleh dari mana? V itu adalah L0 ditambah D. Nah, L0 itu adalah refluxnya dikali D. Jadi, L0 ini adalah reflux dikali D. Jadi, sebenarnya V itu sama dengan L0 plus D. Nah, L0 sendiri itu adalah jumlah reflux dikali D, kemudian ini ditambah D. Maka kita bisa ringkaskan persamaan jadi R plus 1 dikali D. Jadi, jumlah V, vapor yang dikondensasikan, itu adalah reflux ditambah 1 dikali D. Jumlah destilat biasanya bisa kita ketahui dari neraca massa total dan neraca massa komponen. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan QC atau beban kondensor itu sama dengan P kali lambda. Lambdanya adalah, lambda ini adalah lambda campuran. Lambda campuran gas di dalam
di dalam aliran. Nah, itu tergantung komposisinya apa dan apa. Kemudian, untuk kebutuhan steam pada reboiler, itu kita nyatakan sebagai QL. Nah, kebutuhan steam pada reboiler itu sama dengan V bar dikali lambda. Nah, V bar dikali lambda. Nah, sekarang kita lihat. Di sini, V, ini adalah V, kemudian ini adalah V bar. Nah, kalau berdasarkan di kandungan F ini, fit itu, biasanya ada kandungan Q, itu adalah fraksi liquid. Maka fraksi vapor itu dinyatakan sebagai 1 min Q. Karena total Q ditambah 1 min Q harusnya 1 ya. Jadi Q ditambah 1 min Q itu harus 1. Total ini fraksi liquid, X liquid ditambah fraksinya vapor itu harus sama dengan 1. Nah, dari sini kita memakai pendekatan ekimolar di dalam kolom destilasi, kan berlaku bahwa laju liquid yang masuk itu sama dengan liquid yang keluar. Begitu juga vapor yang masuk itu sama dengan vapor yang keluar. Nah, ini berarti kita bisa tuliskan bahwa liquid yang masuk itu berasal dari L0 dan dari L bar. Nah, berarti liquid yang masuk itu dari Q kali fit-nya sama dengan liquid ditambah L0 sama dengan liquid bar, L bar. Nah, sedangkan dari vapor yang keluar, ini vapor yang masuk dari 1 min Q dikali fit-nya, kemudian ditambah V bar sama dengan V. Ini kan yang masuk adalah 1 min Q fraksi vapor dikali fit. Kemudian yang masuk lagi adalah vapor dari reboiler, itu adalah V bar. Sama dengan vapor yang keluar dari kolom destilasi. Seperti ini. Berarti kita bisa dapatkan nilai V bar itu sama dengan V dikurangi 1 min Q F. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa dapatkan persamaan ini. Nah, kemudian untuk nilai Q tergantung pada jenis masukan dari fit tersebut. Jadi, kita bisa lihat di sini, kalau misalnya liquidnya dingin, maka Q-nya itu pasti lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, dampaknya apa? Ini ketika fit dimasukkan, itu dalam bentuk liquid. Nah, dalam bentuk liquid ini, karena dia dingin, dia akan mempengaruhi vapor yang masuk ke dalam stage fit tersebut. Jadi, di vapor ini, sebagian akan terkena suhu dingin dari fit-nya tersebut. Maka sebagian dari vapor itu akan terembunkan kembali sehingga menjadi liquid. Nah, kemudian seperti ini. Nah, dari liquid sendiri, karena dia kondisinya adalah liquid, maka dia otomatis terbawa oleh liquid. Nah, sedangkan kalau kita lihat di kondisi Q-nya saturated liquid, kondisinya di saturated vapor, di mana at boiling point
ini at boiling point, maka ketika di boiling point, kondisi liquid itu biasanya kondisi liquid yang sangat jenuh sekali. Jadi sebentar lagi sudah jadi vapor. Tapi ketika dimasukkan ke kolom destilasi ini dia akan tidak mempengaruhi vapor yang ada, tapi dia langsung turun mengikuti liquid. Jadi dia tidak mempengaruhi vapor yang ada, dia akan turun menjadi liquid. Maka kalau dari yang ini, nilai V bar itu akan bisa sama dengan V ini akan ketambahan nilai 1 min Q F. Jadi V ini akan ketambahan. V bar itu akan ketambahan V ditambah ini. Ini pasti hasilnya minus ketemu minus. Maka ini akan ketambahan sekian kalinya F. Nah, sedangkan yang pada boiling point itu kita tahu bahwa Q-nya sama dengan 1, maka nanti V bar-nya akan sama dengan V min 1 min 0 kali F. Maka V bar-nya saat kondisi ini itu akan sama dengan V. Oke. Kemudian ketika kondisi feed-nya adalah vapor dan liquid, maka yang terjadi seperti ini. Nah, ini feed masuk ke dalam stage. Kondisi liquid, fraksi liquid akan langsung terbawa oleh liquid. Jadi ini fraksi liquid akan terbawa oleh liquid sebanyak Q kali F, sedangkan fraksi vapor itu akan langsung terbawa oleh vapor sebanyak 1 min Q kali F. Nah, sedangkan untuk kondisi dew point, karena dia vapor yang sangat jenuh, dia tentu fasenya masih vapor. Nah, sehingga ketika vapor jenuh ini bertemu dengan liquid, dia tidak terikut dalam liquid, tapi langsung terikut dalam vapor, karena dia sudah vapor jenuh. Seperti itu. Jadi, nanti jumlah V bar-nya itu akan sama dengan V min 1 min 0 F. Maka V bar ini akan sama dengan V dikurangi F. Nah, sedangkan kondisi superheated ini akan mempengaruhi nilai liquid. Jadi, ketika superheated masuk, tentunya fasenya vapor, maka dia akan langsung teruap berikut pada vapor di dalam plate. Kemudian, dia juga mempengaruhi liquid. Jadi, liquid yang masuk ke dalam plate ini akan terpengaruh, teruap juga ikut sama si vapor dari superheated feed. Nah, jadi seperti itu, apapun jenis feed-nya, untuk mencari V bar itu memakai V dikurangi 1 min Q kali F. Nah, berarti kita bisa ringkas bahwa kebutuhan air pendingin pada kondensor, karena beban kondensor itu QC sama dengan V kali lambda, maka masa cooling water-nya, rate cooling water-nya itu bisa kita nyatakan sebagai V lambda dibagi CP cooling water dikali delta T, T2 min T1, yaitu suhu air pendingin keluar dikurangi suhu air pendingin masuk. Sedangkan kebutuhan steam pemanas pada reboiler itu kita nyatakan sebagai massa steam, yaitu MS. Yang mana ini sama dengan QR, beban reboiler dibagi lambda steam, yang QR-nya bisa dihitung dari V bar dikali lambda dibagi lambda steam. Seperti itu. Nah, untuk memperjelas, maka kita bisa mencoba latihan soal sebagai berikut. Jadi, di dalam sebuah kolom fraksinasi kontinu dipergunakan untuk memisahkan 30.000 pound per jam campuran 40% berat benzen dan 60% berat toluen menjadi sebuah produk
atas yang mengandung 97% berat benzen dan produk bawah mengandung 98% berat toluen. Reflux ratio adalah sama dengan 3,5 reflux per mol distilat. Jadi ini sudah langsung kita ketahui ini adalah air operasinya. Molal latent heat dari benzen dan toluen masing-masing 7.360 dan 7.960 kalori per gram mol. Benzen dan toluen merupakan larutan ideal dengan volatilitas relatif alfanya sebesar 2,5. Fit masuk, titik didihnya adalah 95 derajat Celcius. Jadi ini kita sudah diketahui fit masuknya titik didihnya 95 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Tentukan rate produk atas dan bawah dalam pound mol per jam. Jadi ini masih dalam bentuk pound. Kita hendak merubah ke pound mol. Kemudian yang B, jumlah plate ideal bila fit masuk pada keadaan liquid dingin. Jadi ini liquid dingin, jelas Q-nya nanti akan lebih dari 1. CP-nya adalah 0,44 BTU pound Fahrenheit. Kemudian ini rate steam untuk reboiler, bila tekanan steamnya 20 PSIG, rate air pendingin bila delta T air 70 derajat Fahrenheit. Maka kita coba move ke paint untuk pengerjaannya. Nah, untuk pengerjaannya kita tentu harus menggambar dulu kolom destilasinya. Kalau tidak ada spesifikasi khusus, dia harus kondensor apa dan kondensor parsial atau total, ataupun reboiler total atau parsial, maka kita bisa langsung gambarkan umumnya seperti ini. Kita pakai kondensor total, dan kita pakai reboiler total. Nah, ini kita punya F-nya sama dengan 30.000 ton. Kita basiskan 1 jam operasi. 1 jam operasi, dan persen berat X-mass-nya, X-mass F diketahui dari benzen, karena yang paling banyak di destilat itu nanti benzen, maka X-mass F-nya itu 0,4. Nah, ini kita punya aliran D, dan kita punya X-mass D-nya, itu adalah 0,97. Yang ini aliran bottom, X-mass bottom-nya itu adalah, kita lihat dari fraksinya benzen, bukan toluen. Maka ini sama dengan 0,02 alias 2%. Nah, karena kita ketahui bahwa ini dalam bentuk pound dan fraksinya dalam bentuk fraksi berat, maka kita harus cari dulu bentuk molnya, karena persamaan neraca massa komponen yang selama ini kita kerjakan itu dalam bentuk neraca mol. Jadi kita harus cari tahu dulu berapa sih molnya F, nanti kita bisa cari tahu D dan B-nya, kemudian kita cari tahu fraksi mol dari masing-masing stream. Maka untuk mencari mol,
mencari fraksi mol itu sama dengan fraksi mol F itu sama dengan fraksi massa. Nah, ini fraksi mol siapa? Fraksi mol benzen ya. Fraksi massa benzen dibagi BM benzen dibagi fraksi massa benzen dibagi BM benzen ditambah fraksi massa toluen dibagi BM toluen. Maka dari sini kita bisa dapatkan fraksi massa benzennya 0,4 dibagi BM-nya. Nah, BM benzen itu adalah 78, kemudian BM toluen itu adalah 92. Maka ini kita masukkan 0,4 dibagi 78 dibagi 0,4 per 78 ditambah 0,6 per 92. Ini sama dengan 0,44. Nah, berarti X mol benzen di D itu adalah 0,97 per 78 dibagi 0,97 per 78 ditambah 0,03 per 92 sama dengan 0,974. Fraksi mol benzen di B itu sama dengan 0,02 per 78 dibagi 0,02 per 78 ditambah 0,98 per 92. Ini ketemunya adalah 0,0235. Nah, kita punya ini, kemudian kita perlu mencari BM campuran. BM campuran itu DF, BM campuran DF itu tinggal kalikan aja fraksi benzen dalam bentuk fraksi mol benzen dikali BM benzen ditambah fraksi mol toluen dikali BM toluen. Nah, berarti ini fraksi molnya 0,44 kali 78 ditambah 0,56 kali 92. Hasilnya adalah 85,84 pound per pound mol. Nah, kemudian BM campuran di D itu dengan cara yang sama, fraksi mol benzen dikali BM benzen di D ditambah fraksi mol toluen kali BM toluen di D, ini di F. Maka ini kita masukkan 0,974 dikali 78 ditambah 0,026 dikali 92. Ini sama dengan 78,364 pound per pound mol. Kemudian BM campuran di B dengan cara yang sama kita dapatkan 0,0235 dikali 78 ditambah 0,9765 dikali 92. Hasilnya 91,671 pound per
kon mol. Nah, jadi kita punya BM campuran. Nah, setelah kita punya BM campuran di sini, maka kita bisa dapatkan nilai fit dalam bentuk mol. Maka F itu sama dengan 30.000 mol, 30.000 pound dibagi BM campuran. Jadi untuk mendapatkan mol itu sama dengan massa dibagi BM, sehingga molnya F itu 30.000 pound dibagi BM campurannya, 85,84. 85,84 pound per pound mol. Nah, dari sini kita hitung, kita dapat 350 pound mol. Kita punya S-nya sebesar 350 pound mol. Sehingga kita bisa gambar ulang dengan komposisi yang dalam bentuk fraksi mol. S-nya adalah 350 pound mol. Kemudian ini menghasilkan destilat dengan XD-nya kita tuliskan yang dalam bentuk fraksi mol 0,974. Kemudian ini kita dapat bottomnya dengan XB-nya sama dengan 0,0235. Ini XF-nya kita peroleh 0,44 tadi. Nah, ini sudah dalam fraksi mol dan ini fitnya dalam bentuk pound mol. Sehingga dari sini kita akan bisa menghitung berapa sih untuk menjawab yang A adalah ditanya nilai D dan B dalam bentuk pound mol, dalam bentuk mol. Maka kita pakai neraca massa total, yang mana in sama dengan out, F sama dengan B plus D. F-nya 350 sama dengan B plus D. Ini adalah yang pertama. Kemudian neraca massa komponen. Neraca massa komponen itu F kali XF sama dengan B kali XD ditambah D kali XD. Nah, S-nya 350 kali XF-nya 0,44 sama dengan D-nya kita cari dulu kali 0,0235 ditambah D-nya kita cari kali 0,974. Maka di sini ketemunya 154 sama dengan 0,0235B ditambah 0,974D. Ini kita eliminasikan. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Maka kita akan dapatkan 350 sama dengan B plus D. Ini 154 sama dengan 0,0235B ditambah 0,974D. Ini kita kalikan 0,974, ini kita kalikan 1, maka kita hitung di bawahnya. Ini 340,9 sama dengan 0,974D ditambah 0,974D. Ini sama dengan 154 sama dengan 0,0235B ditambah 0,974D. Ini kita kurangkan, maka kita dapat 186,9 sama dengan 0,9505B. Kita dapat nilai B-nya yaitu 196,6 pound mol. Nah, ketika kita sudah punya nilai B 196,6, maka D-nya bisa dihitung dari S dikurangi B. S-nya adalah 350 dikurangi 196,6 sama dengan 153,4 pound mol. Nah, kalau ini kita ubah
ke dalam pound, ini itu sama dengan 18.000 pound, ini sama dengan 12.000 pound. Tinggal dikalikan BM campuran masing-masing saja. Nah, kemudian kita perlu menjawab soal yang B. Oke, untuk soal yang B, yang ditanyakan adalah jumlah flat ideal bila flat masuk dalam keadaan liquid dingin. Maka kita cari flat ideal. Yang pertama kita harus spesifikasi itu adalah nilai Q, karena kita butuh menggambar Q line. Nah, ini kondisi TF. TS-nya adalah 20 derajat Celcius. Kita ubah ke Fahrenheit, maka ini 20 kali 1,8 ditambah 32. Ini sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Nah, dari sini, untuk mencari Q, karena dia adalah fluida dingin, maka kita butuh mencari Q itu dengan cara 1 plus CP dikali TB min TF dibagi lambda. Nah, nilai lambda ini adalah nilai lambda campuran. Berarti, kalau lambda campuran, maka cara mendapatkannya adalah fraksi mol benzen dikali entalpi benzen ditambah fraksi mol toluen dikali entalpi toluen. Nah, ini kan di soal diketahui dalam bentuk kalori per gram mol. Dan ini 7.360 dan 7.960. Maka di sini kita kalikan 0,44 kali 7.360 ditambah fraksi mol toluen itu sisanya 0,56 dikali 7966. Nah, ini dari 7960. Nah, ini kita hitung, maka ketemunya 76 7696 kalori per gram mol. Karena satuannya masih kalori per gram mol. Maka kita konversikan 7696 kalori per gram mol dikali 1,8 BTU per pound mol kalori per gram mol. Nah, ini nantinya kita akan dapat satuan BTU per pound mol. Karena di sini CP-nya adalah CP-nya adalah 0,44 BTU pound Fahrenheit. Ini BTU per pound Fahrenheit, maka kita butuh nanti satuannya adalah BTU per pound. Maka karena ini masih per pound mol, ini nanti kita coret. Karena nanti satuannya BTU per pound mol, maka ini kita bagi BM-nya. BM campuran di-feed. BM campuran di-feed tadi adalah 85,84 pound per pound mol. Jadi ini setelah kita hitung, kita dapat 161,5 BTU per ton. Nah, dari sini kita nanti bisa dapat nilai Q-nya 1 ditambah CP-nya dari soal yang B 0,44 dikali T boiling point-nya. T boiling-nya 95 derajat Celcius, kita ubah ke Fahrenheit,
nilai dalam Fahrenheit adalah 203 min 68 dibagi ini 161,5. Maka Q-nya kita dapatkan 1,37. Nah, setelah kita dapat Q-nya, maka kita perlu mencari Q-line. Q-line ini bisa dari slope-nya. Nah, slope-nya itu sama dengan Q dibagi Q min 1. Q-nya 1,37 dibagi 1,37 min 1. Nah, ini sama dengan 3,70. 3,70. Kita sudah punya nilai Q-line-nya. Kemudian kita cari intercept-nya dulu. Intercept enriching line. Intercept enriching line itu XD dibagi R plus 1. XD-nya 0,974 dibagi 3,5 plus 1. Ini sama dengan 0,216. Nah, selanjutnya kita membuat equilibrium line. Membuat tabel vapor liquid equilibrium-nya. Nah, karena yang diketahui adalah alfa, maka ini bisa dibuat sendiri dengan Y sama dengan alfa X per 1 plus alfa min 1 kali X. Nah, ketika kita punya persamaan ini, maka kita bisa tabelkan. Jadi, kita punya persamaan Y sama dengan alfa X dibagi 1 plus alfa min 1X, maka di sini kita bisa tuliskan X-nya dulu, nanti Y-nya dihitung hasilnya. X-nya tentu antara 0 sampai 1, berarti 0,1. Nah, ini karena kita bisa menggambar di Excel, kita pakai yang paling dekat-dekat saja poin-poinnya. Seperti ini, maka Y-nya kita bisa hitung. Y-nya adalah alfa kali X. Ini alfa, kita beri dolar, kali X. Dibagi 1 plus alfa min 1 dikali X. Nah, ini lalu kita drag ke bawah. Jadi kita sudah punya tabel VLE-nya. Tabel VLE-nya kita bisa pindahkan ke Paint. Dari sini kita punya tabelnya ini. Maka selanjutnya kita bisa memplot. Dari data ini kita bisa plot. Nah, seperti ini kita sudah dapat plotnya. Kemudian kita ubah skalanya dari 0 sampai 1. Kemudian yang ini, yang Y-nya juga 0 sampai 1, sehingga kita dapatkan grafik ini. Maka ini yang saya kopas saja ke Paint. Nah, kita punya grafik equilibrium-nya. Kita punya grafik equilibrium ini, maka kita tinggal lengkapi. Kita tinggal lengkapi gambarnya. Yang pertama, kita punya Q-line. Q-line-nya dengan slope 3,7. Nah, slope-nya 3,7. Artinya,
kalau kita punya delta X-nya 1, maka delta Y-nya harus 3,7. So, ini kalau misalnya kita punya 0,1, maka kita harus punya delta Y-nya 0,37. Maka kita bisa gambar dulu di sini, karena XF-nya adalah 0,44, maka kita gambar garis lurus di sini, 0,44 daerah sini. Oke, size-nya saya kecilkan. Ini adalah 0,44. Kemudian kita punya untuk yang daerah XD, XD-nya adalah 0,974. 0,974 berarti di daerah sini. Ini kita geser dulu. Ini 0,974. Kemudian yang XB-nya itu berada di 0,0235. Kan 0,0235 itu sekitar sini. Ya, sekitar situ. Jadi kita punya nilai, ini adalah XF, ini XD, ini XB. Nah, kita sudah punya ini, maka kita tinggal gambar garis lainnya. Nah, ini kita cari 0,1, maka dari 0,44 ke 0,34. Kita bikin garis titik bantu di sini. Kemudian dari sini kita punya 0,44 juga. 0,44 ditambah 0,37. 0,44 ditambah 0,37 itu 0,81. Maka kita titik di 0,81. Daerah sini. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan Q line. Sorry, ini karena Q-nya harus miring ke samping, berarti titiknya itu dari kanan ya. Berarti ini 0,44 ke 0,54. Ini di sini. 0,54, terus ini 0,81. Oke, jangan sampai ketukar. Maka ini kita gambarkan titik ini ke sini. Ini adalah Q line. Nah, ini Q line-nya udah. Kemudian, karena kita sudah hitung intercept dari enriching line 0,216, maka dari SD kita bisa langsung bikin garis enriching. Oke, kita bisa pakai ini. Kita pakai line. Dari sini, kita ke 216, 0,216, sekitar sini. Maka di sini kita dapat garis enriching. Kita tebelin dengan yang hitam. Oke, kita tebelin dengan yang hitam. Di sini. Oke, kita punya ini. Kemudian kita bisa lanjutkan menggambar garis yang stripping. Dari perpotongan antara key line dengan enriching line, dilanjutkan ke XP. Nah, di sini kita sudah punya ini garisnya. Kemudian dari garis operation ini kita gambar jumlah plate-nya. Nah, jumlah plate-nya
pakai line saja. Satu, kita pakai yang tipis saja. Satu, dua, dua. Kita punya jumlah stage-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini stage yang terakhir kita tidak akui karena ini adalah punya reboiler. Maka jawabannya adalah plate ideal, jumlah plate ideal itu sama dengan 10 plate. Seperti itu. Nah, ini untuk jawaban yang B. Kemudian untuk jawaban yang C, maka kita tuliskan di sebelah kanan. Jawaban yang C, itu yang ditanya adalah rate steam untuk reboiler bila tekanan steam 20 PSIG. Dan D, rate air pendingin bila delta T airnya 70 derajat Fahrenheit. Maka untuk yang C, kita jawab dengan mengetahui rate steam dulu. Nah, ini kita cari rate steam, di mana rate steam itu kita butuh nilai Weber. Weber itu kita hitung dari V min. 1 min Q kali S. Nah, V-nya, V itu sama dengan R plus 1 kali D. R-nya tadi, kita punya R-nya adalah 3,5 dari soal ditambah 1 kali D. D itu tadi ketemunya 153,4 pound mol. Maka nilai V itu kita dapatkan 690,3 pound mol. Nah, berarti kita punya nilai V 690,3 dikurangi 1 min Q. Kita tadi sudah terhitung, di mana Q-nya adalah 1,37 ini. 1,37 kali S-nya 350. Maka di sini kita punya 690,3 ditambah 129,5. Ini sama dengan 819,8 pound mol. Kita punya nilai Weber-nya ini, kemudian kita cari lambda steam dulu. Lambda steam itu cari di steam tabel.
Cari di steam tabel. Kita lihat steam tabel di Gencoblis. Nah, di sini kita punya untuk 20 PSIA, saya sudah tandai antara di 220 Fahrenheit dan 230 Fahrenheit. Maka kita interpolasi. Kita interpolasi nilai saturated vapor dikurangi saturated liquid, itu masing-masing dihitung dulu. Ini untuk dapat lambdanya. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, setelah interpolasi, dari interpolasi, kita akan dapatkan nilai lambda S-nya adalah 939 BTU per pound. Nah, karena ini satuannya BTU per pound, kita ubah satuan ini menjadi BTU per pound mol. Karena nilai Weber yang di sini adalah dalam bentuk pound mol. Jadi, ini BTU per pound, kita ubah ke BTU per pound mol. Maka, tinggal kita kalikan BM-nya saja. BM H2O atau BM steam. Berarti 939 BTU per pound dikali 18 pound per pound mol. Nah, ini kita kalikan, kita hitung, yaitu 16.902 BTU per pound mol. Nah, kemudian kita cari lambda campuran. Lambda campurannya adalah fraksi mol yang benzen di stream B dikali entalpi dari benzen ditambah fraksi mol toluen di stream B dikali entalpi dari toluen. Nah, fraksi molnya adalah 0,0235 kali 7360 ditambah 0,9765 kali 7960. Ini ketemunya 7952. Satuannya masih dalam satuan kalori per gram mol. Nah, kita ubah 7952 kalori per gram mol, kita ubah ke BTU per pound mol. Berarti kita kali 1,8. Sama dengan 14313,17 BTU per pound mol. Nah, dari sini kita bisa masukkan ke persamaan mencari rate dari steam. Rate steam adalah V ber lambda dibagi lambda S. Webernya 819,8 kali lambda campuran 14313,17 dibagi lambda S. Lambda S-nya 16902. Maka kita dapatkan 694,23 pound mol. Ini kita kalikan BM-nya air, maka ini kita akan dapatkan 12.496,14 pound. Ini dari pound mol MS dikali BM steam. Berarti 694,23 dikali 18. Nah, sekarang kita jawab yang D. Yang D, delta T-nya diketahui 70 derajat Fahrenheit. Maka untuk mencari
massa kondensor itu bagaimana? Massa kondensor itu butuh P kali lambda dibagi CP cooling water T2 min T1. Nah, CP cooling water itu dari appendix kita dapatkan dia adalah 18 BTU per pound mol Fahrenheit. Maka V-nya dari perhitungan kita tadi yang R plus 1 kali D, maka V ini kita dapatkan 690,3. Nah, lambda campurannya kita hitung dengan fraksi yang ada di destilat, maka lambda campurannya kita dapatkan 70375,756. Berarti ini 70375,756 dibagi CP cooling water-nya 18, delta T-nya sudah diketahui 70 derajat Fahrenheit. Maka dari sini kita dapatkan 4040,86 pound mol. Yang ini kita bisa kalikan BM-nya, yaitu 18 karena air, maka dari sini kita dapatkan rate-nya 72.735,49 pound. Ini asalnya dari 0,974 kali 7360 ditambah 0,026 kali 7960. Nah, ini hasilnya ini. Nah, jadi dari sini kita dapatkan rate dalam bentuk pound mol cooling water dan dalam bentuk pound cooling water. Yang ini kita dapatkan rate dalam bentuk pound mol steam dan ini dalam bentuk pound dari steam tersebut. Maka dari sini kita bisa menjawab soal A sampai D. Nah, sampai sini apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan via grup dan kita bisa diskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.